Good morning traders, ketemu lagi bersama saya Robin ya. Kita ketemu di acara The Drink ya, Good Morning Briefing setiap hari jam 8 di channel YouTube saya Robin Haryadi ya. Hari ini hari Selasa tanggal 6 ya, 6 Februari ya. Let's begin. Oke, nah ini highlightnya Bloomberg pagi ini ya. China tightens trading curve for domestic and offshore investor. Jadi dia mengawasi dengan ketat bursa sahamnya karena takut diturun-turunin gitu ya, kan mempengaruhi ekonomi di sana karena baru melemah. Jadi ya itu ya. Bakalan kurang seru sih di China ya, karena diturun-turun terus sehingga market mungkin agak panik ya. Oke, nah masih sama top 5 things to watch ya di market di minggu ini. Ada earning season continuous ya, beberapa udah rilis LK-nya di luar negeri maupun di kita. Terus data-data US, harga minyak, inflasinya China, dan ini Bank Sentral Australia. Tidak terlalu tapi tetap perlu dimention. Oke, nah ini semalam beritanya kemarin lah ya, Mr. Powell ngomong ya. Jadi mungkin tidak akan secepat Maret ya untuk menurunkan suku bunga. Yang kedua, market expect 5 kali Fed cut rate ya, tapi kayaknya mungkin 3 kali oleh Mr. Powell, dan menurut para analis mungkin paling cepat ya Mei ya, sehingga market merepricing portofolionya untuk menyesuaikan timing yang baru. Nah, akibat pidato itu nanti akan saya perhatikan bond yield Amerika naik tinggi ya. Kalau bond yield naik, dolar menguat, ya, dolar indeksnya naik kan, itu jelek buat safe haven lain, emas, jelek buat mata uang seluruh dunia, terus jelek buat pasar saham secara umum. Oke. Nah, terus semalam ada berita lagi, S&P Global Services-nya turun dikit. Cuma ISM non manufacturing PMI-nya naik. Ya. ISM non manufacturing prices-nya juga naik. Nah, ini gede lagi, sehingga ekonomi Amerika masih cukup kuat, sehingga ya apalagi minggu lalu non farm payroll juga masih oke. So tidak buru-buru The Fed menurunkan suku bunga, memperkuat pernyataan Mr. Powell sehingga market merepricing lagi dengan pullback. Oke, kita lihat ya. Kita lihat akibatnya nah, kita ke Dow Jones dulu. Nah, Dow Jones langsung pullback. Ya, langsung lower low ya. Tapi ya masih di atas mulut buaya. Ini sudah golden cross. Kalau turun lagi bahaya juga ya. Masih wajar sih koreksi ya. Nah, nanti tergantung earning perusahaan-perusahaan Amerika yang keluar ya. Kemarin semalam terakhir MACD miss the consensus ya. Ternyata memang terjadi pelemahan daya beli ya. MACD bagaimanapun sebenarnya itu juga salah satu indikator ekonomi memang melambat sih ya. Dow Jones karena MACD di mana-mana, di kita juga ada. S&P 500 juga turun, tapi ya lumayan lah ya, sempat melawan ya. Terus Nasdaq, wah ini mesti parah. Wah, enggak tuh, surprisingly melawan rebound juga ya, keren juga ya. Karena memang perusahaan-perusahaan teknologis di US sana baru bagus-bagusnya sih. Nah, ini dead cross-nya jadi nggak nih? Jadi, dan kembali golden cross. Wah, ini kalau dead cross, golden cross gini berarti sideways. Oke, nah seru nih. Golden cross, dead cross, golden cross. Lihat ininya,
karena sudah golden cross emang mau naik sih. Kita ke dolar indeks dulu. Wow, tuh dolar indeksnya break ya, break fraktal, tinggi sekali. Nah, ini jelek ya jadiannya. Ini golden cross, tapi golden cross yang jelek karena berarti dolar melemah. Kita lihat ke akibat ke rupiah. Rupiah sempat naik ya. Hari ini dibuka turun dikit. Ya itu sempat menguat dalam, akhirnya naik. Karena dolar indeksnya naik. Habis rupiah kita ke Edo. Di sana. Edonya juga turun. Telkom juga turun. Ya, disupport di pasar di New York sana ya, Telkom dan Edo itu ETF-nya Indonesia di New York. Oke, kita ke Komo. Minyak naik dikit sih, tapi sudah turun banyak ya. Jadi hari ini dibuka juga masih flat ya, lumayan lah daripada terus-terusan black crow gini, tapi ini inside bar dulu ya. Ini kalau datanya China jelek juga kurang oke ya. Nah, mungkin akan bergerak di range ini dulu minyak ya. Emas, nah ini turun tuh minyak emasnya jret, agak mantul sih. Hari ini dibuka masih flat ya. Nah ini hati-hati bisa dead cross nih. Oh belum ya, masih. Kalau hari ini mantul ya oke ya. Emas akan bergerak masih di range sini ya. Kalau turun ya support ada di 2000 sih. Oke, habis emas nikel masih di bottom ya, turun lagi. Diperburuk dengan nikel kita oversupply karena hilirisasi dan pasar kita China baru slow down, sehingga kurang oke sih buat emiten nikel ya. Kalau ada alternatif lain hindari dulu. Oke, natural gas gimana? Natural gas masih di bawah, belum kemana-mana sih. Habis ini kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini 10 years-nya Amerika naik luar biasa ya, ya ini membuat tadi yang saya ceritakan jadi kurang oke buat emas ya, buat saham mendingan beli di bondnya Amerika aja, jelas naik gitu kan. Hari ini dibuka masih flat, tapi berita bagus ya, batu baranya technical rebound seperti saya ngomong. Kalau lewati 120 baru jos ya, sementara technical rebound naik 1,93 lumayan, dan kontrak kedepannya juga oke. CPO rebound tapi masih technical aja ya, nanti nunggu kalau sudah di atas 39 ini baru jos. Sementara technical rebound ininya sih bagus, mulai mau berbalik ya. Next, kita langsung ke IHSG kita. Kemarin ditutup minus 0,55 ya. Tapi lihat asingnya belanja lagi masihan ya, jos masih. Jadi kita takut mereka beli. Lu jual gua beli gitu ya. Mereka masuk terus. Nah, kalau kita lihat secara alligator ya, buaya ini memang baru sideways. Mulut buayanya juga baru bulat gini, artinya mereka masih sideways ya. Ya memang momentumnya masih belum, masih dead cross, ini sideways, nunggu ini golden cross baru kencang ya. Setelah asing puas belanja lah, ambil dia naikkan. Oke, loh kok ininya detailnya saya belum kasih ya. Gak apa-apa, langsung trade, langsung review ya. Review kemarin Bevin nggak break ya, Petro cuan sempat 55-50 loh. Wah, ini lanjut sih hari ini ya, lanjut.
Kalbe ya sempat break pullback, ini juga akong-akong tapi ya jalan. TPIA false break pullback, hari ini harusnya lumayan jalan lagi. Nah ini data asingnya belum saya keluarin, naik masuk kok. INKP nggak break, BRI pullback, nggak apa-apa sih BRI ya, justru merah-merah mungkin kita buy on pullback. Era sempat 442 loh, istinya copet ya sudah cuan. Astra pullback dalam ya, buy on pullback. Nah kamu hari ini mantul. Trade ADIS hari ini yang pertama ADMR, buy ya, apalagi tadi itunya apa, batu baranya naik kan, nanti ya moga-moga lancar ke 1570. Angka psikologinya 1500, kalau nunggu beli waktu break 1500 juga lebih safe ya. Semoga kalau break 1570 bisa ke 1600. Oke, next ITMG kita cobain dulu ya. Nah ini di bawah, kemungkinan hari ini akan technical rebound. Kita coba dulu buy break 26325, semoga lancar 26525. Cut loss kalau turun di bawah 26200, syukur-syukur sampai sini 26825. Next Indi juga kita coba. Aduh ini harusnya hourly ya, salah. Buy break 1320, cut loss 1305, semoga lancar 1350, 13. Ini terlihat memang ada yang ngumpulin sih, tapi kita copetin karena chartnya jelek. Oke, ESA, ESA juga akhirnya jos, tapi karena masih di bawah middle downtrend masih kuning ya. Buy break 555, semoga lancar 595, 620, 540. Ini nanti katalisnya ada, nanti lihat di terakhir di news. Oke, dengerin aja. Mayora, nah Mayora ini juga ada di news tapi teknikalnya ini kan mulai sideways ya, ini mulai higher high, inside band higher high. Nah kita buy break 2410, 2460, 2550, cut loss 2360, momentumnya sudah oke. Oke, mapa sideways, kita ambil peluang sampai 1025, 1040 deh, karena volume air price juga ada di sini, tren dan momentumnya juga oke. Oke, nice brand kita coba dulu ya, buy break 520, sebenarnya sih 52 saya sudah berani ya, jadi make sure kalau mau aman ya 520, 5375 ke 5550 kalau break. Cut loss 5150. Oke, bridge setelah naik pullback. Nah siapa tahu hari ini karena jelas sekali akum dan asingnya dia masuk terus ya, teknikalnya tidak jelek ya, kita copetin dulu. Buy break 2320, cut loss 2290, semoga lancar ke 2350 dan 2400. Nah ini playlistnya, mungkin koreksi indinya ini chartnya hourly. Oke, lengkap. Oke, news update Pilpres dressing ya. Kalau teman-teman kita menunggu hasil Pilpres ya, satu putaran itu lebih baik. Saya bukan mendukung salah satu cuma perspektif dari trader dan investor itu segera selesai, segera jalan lagi. Tidak pastian soalnya ya, asing juga kurang ini ya, hindari saham-saham tertentu sehingga teknikalnya juga jadi sideways. Oke, terus tapi apapun siapapun yang menang ya SG akan naik, karena kita cuma butuh kepastian. Komo ya yang bagus, coal, nah ini sahamnya, dan oil ini sahamnya ya. Oil walaupun hanya naik dikit tapi ada peluang. Technical wise, nah ini secara teknikal menarik, yang kuning ini, orange ini kebanyakan buy on weakness ya. Nah yang ini yang baru jalan, BNGA atau di tengah ya. Nah, news Goto ya, Goto dengan melepas topet ke TikTok mungkin kemarin panik ya jual itu karena ini yang negatif dulu ya, nanti baru yang positif.
Yang negatifnya adalah dia kehilangan casa. Casa itu kas setara apa ya, cash ya. Pokoknya kasnya itu jadi jelek karena dia nggak punya, karena yang cash cow-nya itu, mesin cashnya itu si Topet gitu. Tapi dengan melepas Topet, harusnya EBITDA-nya, earning before tax and amortization, itu akan bagus ya LK-nya. Nah itu yang kita tunggu ya. Terus kemarin juga ada berita crossing 1,3 T di harga 82 ya, ini sudah dekat angka itu ya. Kemudian hari ini technical rebound dulu ya. GJTL selain LKH ada beberapa investor kakap yang ikut beli ya, jadi mungkin juga positif buat GJTL. PGO ini berita diulang-ulang terus, tapi belum terlalu ngefek ya. Kerjasama dengan Kipas Holding untuk nggarap di Kenya apa Nigeria ya, pokoknya di Afrika. Nah harusnya ya tinggal nunggu timing untuk naik. Aman smelternya sudah mau beroperasi, nah itu akan meningkatkan kinerja dari Aman ya. So ini berita bagus. ESA tadi juga dengan ESA ini reportnya keren banget ya. Untungnya naik 329%. So makanya naik ya, walaupun harga amoniaknya baru turun, tapi dia karena LK itu, dan hari ini mungkin tarian dulu lagi ya, angkanya trading dulu. Nah ini Mayora, Indofood, ICBP. Nah ini BLT yang diberi ke masyarakat itu kan diberikan ya snack, ya Indomie ya, itu akan mempengaruhi ke performa non cyclical, terutama 3 ini ya. Nanti di LK selanjutnya, di LK hasil LKQ1 mereka akan dapat. Tapi ini sebenarnya juga sudah saya perkirakan bahwa sebenarnya bukan hanya Mayora, Indofood, CBP, ada MRT, ada MIDI ya, non cyclical akan kebanjiran duit yang dapat masyarakat untuk belanja. Harusnya LK-nya bagus. Nah itu pemilu dressingnya sebenarnya salah satunya ke sana. Next BRMS ya, BRMS menargetkan tahun ini outputnya, hasilnya adalah 35.000 juta ounce emas ya. Tahun lalu 25.000. So sebenarnya kapasitasnya bagus. Jadi kalau sekarang turun-turun, nah kita harus analisa tuh, nanti kita nunggu, mungkin ini mengantisipasi LK-nya yang mungkin belum oke, karena mereka masih ekspansi, masih investasi. Nah kalau Anda sebagai investor ya menarik, kalau sebagai trader ya nunggu momen ya, atau kalaupun mau ya kita coba-coba dulu. Oke, PTPP dapat kontrak baru, bisnis bagus ya, cukup gede, berapa T gitu ya. Nah yang selanjutnya Wika ini red flag ya, karena kemarin mau RUPS gak quorum, so ya belum siap solusi sih. So ya ini masih di suspend, so yang punya Wika sabar dulu. Oke, happy trading, see you live trade with me jam 9 di Telegram room ya, khusus member. Nah teman-teman yang mau jadi member silahkan kontak, nomor saya sudah ada komplit di mana, nah di bawah ini ya, mana, nah di bawah sini silahkan kontak, opening account. Anda akan mendapatkan apa ya, pembahasan saham, terus edukasi, apalagi live trade. Oke, happy trading, happy cuan. Saya Robin, ketemu lagi nanti. Happy cuan.